Halo teman-teman, balik lagi di Supraya Nasi. Pada video kali ini kita akan membahas penalaran matematika untuk diskusi yang kedua untuk mempersiapkan UM Undip dari proses intent. Kita langsung ke soal yang pertama. Sebelum ke soal yang pertama, kita baca terlebih dahulu. Pada awal bulan suatu tahun, Pak Joko memulai bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 5 juta per bulan. Berarti ini di tahun pertama ya berarti ya. Tahun pertama, yaitu gajinya itu adalah 5 juta rupiah. Di tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, gaji Pak Joko mengalami kenaikan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Pada tahun pertama, gaji Pak Joko selalu habis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berarti kebutuhannya itu kalau dia habis, otomatis kebutuhannya juga sama ya, sebanyak 5 juta juga. Terus otomatis jika kebutuhan hidup per bulan terpenuhi, gaji Pak Joko memiliki sisa dan sisa gaji akan ditabungkan. Berarti tabungan pada tahun pertama yaitu kosong ya, 0, nggak punya tabungan. Atau kita tulis 0 aja. Kemudian di tahun yang kedua kan katanya Pak Joko gajinya akan naik sebanyak 20%. Otomatis gaji Pak Joko yang awalnya 5 juta naik 20%, maka sama aja kayak dikali 1,2 ya, dikali 120%. Maka ini sama aja 6 juta. Kemudian kenaikan kebutuhannya naik 10%. Kebutuhan naik 10%. Berarti kebutuhannya awalnya 5 juta dikali dengan 1,1, maka sama saja dengan 5 juta 500. Nah, di sini ada selisih antara gaji dan kebutuhan, maka otomatis Pak Joko bisa nabung nih. Bisa nabung sebanyak selisihnya aja ya, 6 juta dikurangi 5 juta 500 ribu. Gitu. Kemudian tahun ketiga, gajinya masih naik 20% lagi ya. Berarti yang awalnya berapa tadi, 6 juta, itu naik lagi, maka dikali dengan 1,2 lagi, maka nilainya sama dengan 7.200.000. Kebutuhannya pun naik lagi sebesar 10%, berarti sama aja 5.500.000 dikali dengan 1,1, yaitu 6.050.000 ya. Gitu, sehingga otomatis dia bisa nabung lebih banyak kalau sekarang. Berarti 7.200.000 dikurangi 6.050.000, berarti 1.150.000 ya. 1.150.000. Gitu. Nah, kita cek tahun keempatnya tabungan aja, karena nanti di soal kita butuh tahun keempat nih. Maka kita cari gaji tahun keempat. Tahun keempat gajinya berarti otomatis 7.200.000 kalian kalikan dengan 1,2, maka kita bisa dapat 8.640.000. Oke, kalau sudah tinggal kita kerjakan di soal nomor 1. Total tabungan Pak Joko pada akhir tahun kedua. Akhir tahun kedua tuh berarti otomatis tabungan pertama kan nggak punya ya. Otomatis yang bisa kita cari sih tahun kedua. Karena bulan itu adalah kita punya 12, maka tabungannya 12 dikali 500.000 ya. 6 juta teman-teman. Kita tuliskan aja. Gitu, setara gajinya sebulan ya. Ya lumayan lah. Lanjut, nomor kedua, selisih gaji per bulan Pak Joko pada tahun ketiga dan keempat. Berarti nomor 2 ini gaji per bulan di tahun
keempat dikurangi dengan gaji tahun ketiga ya, per bulannya. Berarti 8.640.000 dikurangi dengan 7.200.000. Ini berarti 1.140.000 gitu. Jawabannya yang C. Nomor 3. Jika pada bulan kelima di tahun ketiga Pak Joko membeli sebuah mainan seharga 7.500.000, ini inner child-nya keluar teman-teman ya. Sampai beli mainan seharga 7.800.000 menggunakan uang tabungannya. Total tabungan Pak Joko pada akhir tahun ketiga. Nah, kalau kita ngitung akhir tahun ketiga, otomatis tahun keduanya dihitung ya. Karena kan tabungan yang dihitung kan berarti otomatis dari tahun kedua dan tahun ketiga. Tahun kedua kita udah dapat dari soal nomor 1 ya, yaitu 6 juta. Nah, kalian tinggal cari tahun ketiga tabungannya gimana, yaitu berarti 12 dikali dengan per bulannya dia bisa nabung sebanyak 1.150.000. Maka kita bisa dapat 13.800.000 ya. Tambahin totalnya, berarti total tabungannya sama dengan 13.800.000 ditambah 6 juta. Berarti 19.800.000. Gitu. Sementara dia mau jajan 7.800.000, maka sisanya sama dengan 19.800.000 dikurangi 7.800.000. Maka sisa 12 juta ya. Jawabannya yang C. C terus dari nomor 1 sampai 3 ya. Untuk teks pertama berarti ini nomor 4, soal nomor terakhir ya. Nomor 4, jika pada bulan kelima di tahun ketiga Pak Joko membeli sebuah mainan dengan harga 7.800.000 kayak tadi menggunakan tabungannya, total tabungan Pak Joko menjadi 1.850.000 pada bulan keberapa di tahun ketiga? Oke, berarti gimana ya? Ini aja, total sama dengan tabungan tahun kedua. Ini tabungan ya, ditambah dengan tabungan tahun ketiga dikali tahun ketiga dikali dengan banyaknya bulan ditambah, jangan ditambah, dikurangi harga mainan ya, dikurangi mainan, sehingga kita bisa punya di sini 10.850.000. Tahun kedua tuh 6 juta ya. Tahun ketiganya itu kan setiap bulan dia bisa nabung 1.150.000 dikali dengan N dikurangi harga mainannya sama dengan 7.800.000. Sehingga 6 juta dikurangi 7.800.000 itu bisa kita hitung ya, 1.150.000 N dikurangi dengan 1.800.000. Kita bisa kurangi yang ini ya. Ini masih tetap sebelah kirinya 10.850.000. Sehingga kalau kita mau mencari N berarti 1.150.000 N sama dengan 10.850.000 ditambah dengan 1.800.000. Oke, kalau kita tambahkan berarti kita dapat 12.650 sama dengan 1.150 N. Berarti dia 11 ya. N-nya berarti 12.650.000 dibagi dengan 1.150.000. Ini habis ya. 1265 115 12 11 ya. N-nya berarti 11. Jawabannya yang D, teman-teman. Gitu, nomor 1 sampai 4 aman, gampang teman-teman ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di teks yang kedua, sebuah balon berbentuk bulat sempurna
terisi dipompa hingga terisi udara, jari-jari balon akan bertambah 2 cm tiap dipompa selama 3 detik. Jika jari-jari balon melebihi 20 cm, balon akan meledak. Otomatis kalau kita tuliskan, ini kan berarti kita cari kecepatan pertambahannya ya. Kecepatan pertambahannya sama dengan pertambahan jari-jarinya ya. Itu sama dengan 2/3 cm per detik ya. Jadi kalau kita buatkan ke dalam bentuk T, ya otomatis RT sama dengan 2/3 T ya. Ini persamaannya. Sehingga kalau kita bahas nomor 5 itu waktu yang dibutuhkan balon sesaat sebelum meledak, berarti otomatis kan RT sama dengan 2/3 T. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk meledak itu berapa? Kita substitusikan aja nilai R sebelum meledak, yaitu jika jari-jari balon melebihi 20, maka dia meledak. Maka R-nya 20 nih. 20 sama dengan 2/3 T. Maka T sama dengan 20 bagi 2 dikali 3. Maka T sama dengan 30 detik. Jawabannya berarti yang E. Lanjut nomor 6. Di nomor 6, jika VT adalah volume balon waktu T detik, maka VT-nya berapa? Ingat, volume bola VT sama dengan 4/3 IR pangkat 3. Nah, dalam hal ini R-nya adalah RT ya. Maka kita bisa substitusikan 4/3 kali Pi. RT-nya kan tadi 2/3. Berarti 2/3 T pangkat 3. Sehingga kita bisa punya 4/3 Pi. 2/3 itu 8, dibagi 3/3, 27 T pangkat 3. 4 kali 8, 32. Dibagi dengan 81 Pi T pangkat 3. Nah, ini ada kesalahan ya di soal nomor 6 dan soal nomor 7. Di sini harusnya pakai T bukan pakai R, teman-teman ya. Karena dalam RT kan, kecuali di sini udah dalam bentuk R aja biasa gitu. Gitu. Jadi menurut saya jawabannya salah. Optionnya harusnya tanpa R, tapi nggak apa-apa lah, sama aja ya. Jawabannya A. Karena dalam T, tapi kalau tadi tidak dalam T ya otomatis nggak peduli ya, pakainya R aja. Gitu sih menurut saya. Nomor 7, tapi ada jawabannya ya, hanya beda bentuk variabelnya aja. Jika LT sama dengan menyatakan luas permukaan, ingat ya, luas permukaan rumusnya sama dengan ini dalam T ya, yaitu 4 dikali PR T pangkat 2. Maka berarti 4Pi dikali dengan R-nya lagi-lagi 2/3 T pangkat 2. Maka kita bisa punya 4Pi dikali dengan 4/9 T pangkat 2 ya. Sehingga ini sama dengan 16/9Pi T pangkat 2. Jawabannya ya B ya. Lanjut soal nomor 8. Di soal nomor 8 ditanyakan laju pertambahan volume. Kalau untuk menanyakan laju volume, otomatis teman-teman turunkan saja nilai dari V-nya. VT kan sama dengan 32/81 PT pangkat 3 kan. Nah, ini kita bisa turunkan. Turunan pertama itu kan laju. Turunan pertama dari jarak, sama aja kan. Dalam hal ini volume. Otomatis V aksen T sama dengan turunan dari 32/81-nya tetap dikali turunan T pangkat 3-nya 3T pangkat 2 ya. 3T pangkat 2 dikali Pi. Gitu aja. Oh ya, Pi-nya hilang apa-apa. Karena dalam T. Maka otomatis ini berarti 32
per, ini pangkat 3, pangkat 2 bener ya, 32 per 27. T pangkat 2. Nah, di sini pertanyaannya adalah ketika waktu ke-9, maka substitusikan tuh T sama dengan 9-nya ke V aksen. V aksen 9 sama dengan 32 per 27 dikali dengan 9 pangkat 2. 9 pangkat 2 itu sama dengan 81, teman-teman. 81 dibagi dengan 27 itu 3 ya. Berarti 32 dikali 3, 96 cm kubik. Jawabannya yang C. Gampang ya? Nomor berikutnya. Pada tahun 2018, Raffi membeli motor dalam kondisi baru seharga 20 juta dan Reza membeli dalam kondisi baru adalah 25 juta. Coba kita bandingkan ya. Ini berarti Raffi dulu. Ini Reza. Pada tahun awal, harga awal aja ya. Harga awal motor Raffi sebanyak 20 juta. Nah, harga awal motornya Reza itu lebih mahal ya. Ya, harga awalnya dia sebanyak 25 juta rupiah. Kemudian walaupun tahun pembuatan dan jenisnya sama, karena cara pemeliharaan yang berbeda membuat penurunan harganya pun berbeda. Di tahun pertama harga motor Raffi turun 10%. Di tahun pertama dia turun 10%. Nulisnya gimana ya? Tahun 1 turun 10%. Berarti kalau dia turun 10%, otomatis harganya tuh sudah tidak lagi 100% ya. Tapi tinggal 90%. Berarti tinggal kita hitung 90% dikali dengan 20 juta. Ini nggak muat, teman-teman. Geser dikit lah. Sini aja. Dikali 20 juta. 20 kali 9, 2 kali 9 18 ya, berarti ini 18 juta. Nah, sementara si punya Raffi itu lebih murah hitungannya karena turunnya lebih besar, yaitu sebanyak 20%. Berarti dia turun 20%. Otomatis harganya itu tidak lagi 100% ya. Tapi harganya bisa jadi 80%. Berarti 25 juta dikali 80%. Otomatis ya 20 juta. Gitu. Terus katanya motor Raffi setiap tahunnya turun konstan sebanyak 500.000. Berarti ini turun konstan ya. Tahun berikutnya turun konstan. Tiap tahun 500.000. Ini teman-teman, kalau misalkan saya kan lebih suka dijabarin gini, kenapa? Karena kan lagi tugas saya kan sedang menjelaskan ke kalian gitu. Jadi kalau kalian nggak menjelaskan juga nggak apa-apa, nggak dijabarin kayak gini nggak apa-apa. Saya di sini menjabarkan tuh biar teman-teman lebih kebayang gitu loh, maksud dari soal tuh apa, informasi di soal tuh apa, biar nanti teman-teman tidak perlu bolak-balik melihat soal gitu loh. Paham ya maksud saya ya? Gitu. Nah, sementara si Raffi tiap tahunnya tuh turun 1 juta. Tahun berikutnya 1 juta. 2, 3, 4, 5, 6 per tahun. Gini aja lah ya. Nah, terus pertanyaannya nomor 9. Jika Raffi berencana menjual motornya pada tahun 2024, maka harga jual motor tersebut adalah, ya gampang aja sih,
Berarti kan di tahun 2024 dan tahun awal itu kan berarti tahun ketika turun kita hitungnya, yaitu tahun 2019, which is 5 tahun ya. Karena dari 2018 ke 2019 harganya cuman jadi 1.800.000. Jadi kalau kita cari harga jual tahun 2024 sama dengan ya otomatis harga beli ya harga tahun 2019 lah ya, dikurangi dengan harga 5 tahun, 5 dikali, kenapa 5 dikali, karena 5 tahun kan, dikali dengan harga per tahun turunnya, yaitu 500.000 kan. Maka otomatis harga 2019 itu di tahun pertama yaitu 18 juta dikurangi dengan 2.500.000. Maka ini sama dengan 15.500.000 teman-teman ya. Ini tumben nih, gampang soalnya. Dari awal ke ini gampang-gampang tumben ya. Kayak gini dong biar nggak susah jelasinnya. Nomor 10. Harga jual motor Raffi lebih mahal daripada harga jual motor Reza pada tahun berapa? Oke, coba kita analisa dulu ya. Kalau kita sebutkan satu persatu juga boleh, sebutkan aja deh. Misalkan tahun 2019 ya. Di tahun 2019 ini saya pakai RA tuh Raffi ya, Reza tuh RE. Reza tuh berarti motornya seharga 2019 tuh 18 ya. Nah, setelah 18 juta ini dia kan turun sebanyak 500.000. Berarti 2020 si RA jadi 17,5. Kemudian tahun 2021 RA jadi 17. 2022 RA jadi 16,5. 2023 RA 16. 2024 RA jadi 15,5. Ini betul ya, sama persis tuh. Ini kalau manual gitu ya. 2025 RA sama dengan 15. Ini turun, yang pertama kan turun ini teman-teman ya, 18 juta, terus setiap tahunnya turun 500.000, makanya tuh turunnya 0,5, 0,5, 0,5 gitu. Itu untuk RA. Sekarang kita coba untuk RE-nya, Reza-nya. Nah, untuk Reza itu awalnya kan dia turun tuh jadi 20 juta ya. 20. Kemudian setiap tahunnya dia turun sebanyak 1, berarti 19. Kemudian 18. Mana nih urutannya? Berarti 17. Kemudian 16. Coba kita hitung tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 2 lagi. RE-nya berarti 15. Nah, RE yang ini berarti 14. Dari sini awalnya Raffi lebih murah, masih lebih murah, masih lebih murah, masih lebih murah. Nah, ini sama. Terus baru lebih mahal, terus lebih mahal. Kalau dilihat-lihat makin ke sini makin lama tahunnya makin mahal punya Raffi. Ya, otomatis si Reza makin turun. Jadi otomatis setelah tahun 2023 dia selalu naik tuh. Tapi tahun 2003 udah sama ya. Jadi otomatis kita mulai tahun dari 2024 naiknya di tahun 2024 dan seterusnya. Otomatis tahun 2028 juga naik. Jadi jawabannya adalah C. Ini kita asumsinya adalah nilainya turunnya sama ya, karena konstan tadi kan. Jawabannya berarti yang C. Oke, lanjut nomor berikutnya. Saya baca dulu. Seorang ilmuwan melakukan percobaan membuat cangkang telur berwarna hijau dan ingin menentukan apakah bahan kimia tertentu yang dia gunakan memiliki efek warna telur. Setelah melakukan pengujian terhadap 40 telur yang berbeda dan mengukur intensitas warna hijau dengan atau tanpa bahan kimia, ilmuwan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kita ambil dari sini aja ya. Yang pertama, intensitas kurang dari 50% atau warna hijau muda.
Untuk yang hijau tua, yang itu ketika intensitas warnanya lebih dari 50%. Kalau kita pakai bahan kimia ada 5, tanpa bahan kimianya untuk yang hijau muda itu sama dengan 16, totalnya 21. Yang tua, yang kimia 15, yang tanpa kimia 4, totalnya 19. Ini totalnya 40 betul ya. Berarti kita nggak butuh informasi di sini yang di atas. Peneliti ingin mengambil 2 telur secara acak untuk diteliti lebih lanjut. Peluang terambilnya masing-masing 1 telur yang memiliki intensitas warna kurang dari 50%. Berarti kita mau ambil yang muda ya. Yang muda. Otomatis peluangnya ada 2 ya. Tadi ada 2 kan? Berarti peluang pertama tadi pakai apa sih? Berbahan kimia. Peluang 1 bahan kimia, yang mengandung bahan kimia maksudnya tuh gitu. Otomatis karena kita mau mencari yang muda, yang dengan bahan kimia kan 5 ya, berarti 5 per totalnya 21. Karena kita fokusnya ke yang muda. Kemudian peluang yang kedua, yang tanpa bahan kimia. Itu berarti 16 per 21. 16 dari sini ya. Otomatis peluangnya sama dengan 5 per 21 dikali dengan 16 per 21, which is 80 per 441. Peluangnya kecil ya. Jawabannya yang C. Nomor 12. Peneliti ingin mengambil telur secara acak untuk diteliti lebih lanjut. Peluang terambilnya tanpa bahan kimia dengan syarat telur yang memiliki intensitas warna 50% adalah, berarti yang muda lagi. Ambil yang muda. Ambil 2 ya. Ambil 2. Nah, otomatis karena totalnya 21 dan kita pengen ngambil yang tanpa bahan kimia syaratnya kan. Otomatis kita pakai peluang kombinasi ya, karena acak tadi ambil 2 dari total yang tanpa bahan kimia itu 16 dibagi dengan kombinasi 2 dari total ya 21. Ini kombinasi 2 dan 16 120, kombinasi 21 dan 2 sama dengan 210, bagi dengan 3 30, 4/7. Yang D, ini peluangnya besar ya. Lagi nomor 13. Seorang ilmuwan memisahkan telur ke dalam 2 kotak. Kotak pertama dengan telur bahan kimia dan kotak kedua dengan telur tanpa bahan kimia. Akan diambil 4 telur secara acak, berarti mau diambil 4. Di kotak pertama untuk dokumentasi sampel, klik pada kolom apa nih maksudnya. Kita cek pernyataan 1 aja langsung ya. Kita pengen ambil yang dari bahan kimia tadi ya, dengan bahan kimia. Apa sih tadi? Memisahkan 2 kotak, kotak pertama dengan bahan kimia dan kotak kedua tanpa bahan kimia. Akan diambil 4 telur secara acak pada kotak pertama ya, berarti kalau kan kita fokusnya ke kotak pertama yang ini yang dengan bahan kimia ya. Berarti yang berjumlah dengan bahan kimia itu ada berapa? Bentar kita cek ya. Di bahan kimia itu berarti ada 20 teman-teman. Ya. Berarti 5 muda dan 15 tua. Total 20. Ya udah. Tinggal kita ambil pernyataan 1. Karena pernyataan 1 katanya mau ngambil 2 yang warna hijau muda dan ambil 2 dari yang tua. Berarti peluangnya ambil 2 dari yang muda, kombinasi 2 dan 5 dikali dengan kombinasi 2 dan 15 dibagi dengan kombinasi 4 ya, karena kita mau ngambil 4 secara sekaligus. Kombinasi 4 dan 20. Ini kan kombinasi 2 dan 5 itu
sama dengan 10 ya. 10 ini berarti 105 dibagi dengan kombinasi 20 dan 4. Ini teman-teman hitung sendiri aja ya. 4.845 kita kalikan berarti 1050 dibagi 4.845 kita bagi 15 jadinya 70 per 323. Berarti pernyataan satu benar. Pernyataan kedua, tidak mungkin semua telur yang diambil adalah telur warna hijau muda. Mungkin ya. Kenapa mungkin? Karena telur muda ada 5. Jadi kalau mau ngambil 4 masih mungkin bisa dapat 4-empatnya telur muda. Berarti ini salah. Pernyataan ketiga, peluang terambilnya telur warna hijau muda lebih kecil dibandingkan telur tua. Betul, karena jumlahnya lebih kecil yang muda. Yang muda itu kan isinya 5 dan yang tua isinya 15. Otomatis peluangnya yang pertama berarti 5 per 20. Yang satu laginya peluangnya 15 per 20. Ini kan berarti 1/4. Ya. Yang ininya berarti kalau dibagi 5 berarti 3/4. Ya, otomatis lebih kecil. Berarti ini betul. Berarti jawabannya adalah BSB. BSB. Jawabannya adalah B. Lanjut, nomor berikutnya. Seorang pedagang popcorn menggunakan alat takar besar, sedang, dan kecil. Berarti kita misalkan B untuk besar, S untuk sedang, K untuk kecil. Kemudian popcorn sebanyak 1 takaran besar dan 2 takaran sedang sama dengan 148.000. Sementara popcorn 1 takaran besar tambah 2 takaran kecil harganya 118.000. Jika Aisyah, apa Asia? Samalah. Membayar 251.000 untuk 2 takaran besar ditambah 1 takaran sedang ditambah bla bla bla, anggap saja XK. Berapakah takaran kecilnya? Berarti otomatis ini berapa X gitu kan ya. Kita jabarkan dari pernyataan satu dan pernyataan kedua. Persamaan maksudnya. Dari persamaan yang pertama, itu kan kita punya B ditambah 2S sama dengan gimana, bentar. Kita coba arahkan dari bentuk yang kayak gini ya. Coba ya, bisa nggak ya? 2B ditambah S, itu kalau kita kali setengah, nilainya sama dengan B ditambah, ini berarti ya setengah BS. Salah nih teman-teman, maksudnya tuh gini. Misalkan saya punya 2B plus S, itu kalau dijabarkan kan jadinya setengah B plus 2S gitu. Ya enggak? Betul ya, sama ya, kayak yang sebelah sini. Nah, kita tahu bahwa B plus 2S itu ini. Berarti ini sama aja setengah dari 148.000. Gitu. Nah, ini taruh sebelah kiri aja ya, biar sebelah kanannya kita bisa jabarkan. Nah, ini bisa kita masukin jadi setengah B ditambah 2 kali setengah S ya. Setengah B plus S. Ini kita anggap sebagai persamaan yang ketiga. Kemudian kita jabarkan lagi dari pernyataan atau persamaan yang kedua. Yaitu kalau kita punya B plus 2K, itu kan nilainya sama dengan 118.000 ya. Kalau kedua ruas kita kali 3/2, ini sih sebetulnya kita arahkan ke dalam bentuk soal ya, biar bentuknya tuh mirip gitu kayak ini.
Jadi ini berarti 3/2B ditambah dengan 3K sama dengan 118.000 dikali 3/2, 177.000 ya. Makin gede. Nah, persamaan ketiga dan keempat ini kita gabungkan ya. Berarti setengah B. Ini kalau mau dihitung boleh teman-teman, maaf ya, ini belum sempat kita hitung, lupa. Ini kita hitung setengah dikali 148 itu 74 ya. 74.000 sama dengan setengah B plus S. Yang ini berarti. Nah, berarti ini setengah B ditambah S sama dengan 74.000. Berikutnya adalah 3/2B ditambah S, ditambah 3K sama dengan 177.000. Nah, kalau kita tambahkan ternyata setengah tambah 3/2 itu 4/2 ya. 4/2 itu 2, berarti 2B plus S plus 3K sama dengan 177 tambah 74, 251 ya. Tuh, kalau kita lihat bentuknya sama nggak teman-teman kayak yang di sini? Sama ya. 251,0000 sama dengan 2B plus S, 2B plus S. Nah, XK sama dengan 3K, berarti X-nya sama dengan K. Maka X sama dengan K. X sama dengan 3 maksudnya. Berarti takaran kecilnya sebanyak 3. Kita nomor 15. Terakhir, di sini kita punya yang ditanyakan selisih harga yang sedang dengan yang kecil ya. Berarti kita bisa punya persamaan 1 dan 2 jadi bisa diselisihkan ya. B plus 2S sama dengan 148.000. Kemudian B plus 2K sama dengan 118.000. Kita eliminasi, kurangin aja. Sehingga kita punya 2S, ini B-nya habis ya, dikurangi 2K sama dengan 30.000. Karena pertanyaannya adalah selisih sedang dan kecil, kita keluarkan duanya. Tuh, kelihatan nggak? 2 kali S min K sama dengan 30.000. K S min K sama dengan 15.000. Ini gampang jujur ya soal-soal ini pada set yang kedua ini dibandingkan set yang pertama. Oke, baik teman-teman, sampai situ aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dadah.